Shalom saudara, saya berdoa kita semua terus ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ada pertanyaan, bagaimanakah seseorang dapat mempersembahkan persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah? Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas paradigma baru dalam melakukan ibadah yang sejati. Pada masa pandemi COVID-19, tentunya kita memiliki kesulitan untuk melakukan pelayanan atau kegiatan rohani. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, Rasul Paulus menasihatkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Sedangkan saat ini kita tidak bisa beribadah di gereja. Apakah ayat ini masih relevan? Ada beberapa kata yang harus kita perhatikan maknanya. Yang pertama, kata hidup. Hidup yang dipakai berasal dari kata Yunani, zao, yang secara harfiah berarti bernafas atau tidak mati. Bukan hanya itu saja, kata ini juga mengandung makna segar, kuat, dan efisien. Yang kedua, kudus. Kata kudus yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, hagios, yang secara harfiah berarti sakral atau murni, tidak bercacat secara moral. Orang percaya yang dikuduskan artinya dipisahkan dan disiapkan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Yang ketiga, berkenan kepada Allah. Kata berkenan yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, evarestos, yang secara harfiah berarti menyenangkan atau dapat diterima. Dari ketiga makna tersebut, kita dapat memahami bahwa mempersembahkan tubuh kepada Tuhan haruslah menggunakan seluruh potensi atau karunia yang terbaik yang kita miliki, disertai dengan pertobatan dari dosa, berjalan sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai keinginan kita. Dengan melakukan itu semua, kita sedang melakukan ibadah yang sejati. Dalam konteks perjanjian lama, pemahaman persembahan sebelumnya selalu merujuk kepada hewan kurban. Dan hewan yang mau dipersembahkan haruslah tidak bercacat celah. Namun, karena Kristus telah mati bagi kita di atas kayu salib, maka Paulus menekankan bahwa tubuh kitalah yang menjadi persembahan itu sendiri. Artinya, dimanapun kita berada, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Ada 3 cakupan di mana kita bisa melakukan ibadah yang sejati. Yang pertama, keluarga. Keluarga adalah persekutuan gereja dalam ukuran yang terkecil. Dalam keluarga ada peran sebagai orang tua, suami, istri, dan anak. Apapun peran yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita harus kita jalani dengan sepenuh hati. Kehendak Allah di dalam keluarga kita dapat dilihat dari Efesus 5 ayat 22 sampai 28 dan Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Sebagai pasangan suami istri harus menjaga kekudusan dengan setia pada pasangannya. Sebagai orang tua, mendidik anak dengan nilai-nilai firman Tuhan. Sebagai anak, kita bisa menghormati dan berbakti kepada orang tua kita. Yang kedua, lingkungan pekerjaan. Kita dipanggil tidak hanya untuk bekerja, tetapi harus menghasilkan buah. Dan lakukan suatu hal yang lebih dari yang diminta atau do extra miles. Seperti pimpinan yang selalu mendukung bawahannya untuk bekerja lebih produktif dan tidak lupa untuk memberikan apresiasi untuk setiap pekerjaan yang telah dikerjakan. Sedangkan kita yang bekerja dapat do extra miles dengan bertanggung jawab dan proaktif untuk melakukan pekerjaan dan memberikan hasil yang terbaik. Nasihat Rasul Paulus bahwa apapun yang kita perbuat dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pekerjaan dan ibadah adalah satu kesatuan. Melakukan yang terbaik dalam setiap aspek pekerjaan kita adalah wujud nyata dari ibadah kita kepada Tuhan. Yang ketiga, lingkungan sekitar. Manusia adalah makhluk sosial dan kita lahir di bangsa ini yang memiliki keberagaman. Dalam masa pandemi saat ini, pasti makin banyak orang yang merasakan imbasnya. Disinilah peran kita orang percaya untuk memperhatikan dan membantu kelangsungan hidup mereka. Amsal 19 ayat 17 menulis, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Inilah saatnya kita menolong orang di sekitar kita yang mengalami kesusahan. Seperti apa yang dikatakan Ibrani 13 ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang kita memahami bahwa kehadiran kita di dalam keluarga, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan sekitar adalah wujud nyata
dari paradigma baru dalam mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah di zaman ini. Jadi, yes, Roma 12 ayat 1-2 masih sangat relevan di zaman sekarang. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi persembahan yang hidup dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ingatlah bahwa kita orang percaya yang akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Sehingga banyak orang mengenal Kristus melalui hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang terindah bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan, saya rindu Bapak Ibu Saudara boleh tengok kanan kiri. Lihatlah saudara-saudara kita. Yang di rumah juga boleh lihat suami, istri, anak-anak. Mari sapa dengan senyuman, katakan Allah begitu baik bagi kita semua. Mari kita berikan tepuk tangan kembali bagi Tuhan kita. Pagi hari ini kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Yes. Mari bertepuk tangan. Biar kami bersyukur kepadamu karena kebaikan, kemurahan-Mu yang sangat besar atas hidup kami. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku. Oh yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerah-Mu, bekal teguran mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Engkau baik dan sungguh baik. Bersyukurlah. Amin. Bawalah pujian bagi Dia, Karena Dia Raja. Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang berikan hidup. Oh yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah, Agunglah kebangkitan, yes, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerah-Mu, bekal teguran mulia. Masyurlah perbuatan, Kau penyelamat hidup kami. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Mari terus bertepuk tangan. Haleluya. Haleluya. Mari sambil mengangkat tangan, katakan, Kau yang berjaya, seluruh semesta
semesta sujud kau yang percaya, kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguran mulia. Masyurlah bermu, Kaulah penyelamat dalam hidup kami. Kasih-Mu tiada tara, bertatakan Tuhan Rajaku. Haleluya. Yesus Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Bila hari ini hati kita terus bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan baik bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik bagi setiap kami. Tak dapat kami membalas kasih dan kebaikan-Mu. Engkau yang telah menyelamatkan hidup kami. Oleh kebangkitan-Mu, mujizat terjadi. Engkau telah merebut setiap jiwa-jiwa kami. Engkau yang telah menarik kami. Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kami. Dengan apa kami balas kasih-Mu, kebaikan-Mu yang besar atas hidup kami. Hanya dengan menaikkan pujian syukur, menaikkan sembah, menaikkan nyanyian yang baru bagi-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan Allah semesta, yang layak disembah, yang layak ditinggikan. Saya mengajak kita semua mari menyembah Tuhan. Saudara yang ada di rumah, bawa keluargamu menyembah Tuhan. Saudara yang ada di rumah, mari bawa hatimu memuji Dia. Di mana ada 2 dan 3 orang berkumpul di dalam nama-Nya, maka Dia hadir di tempat itu. Dimanapun kau saat ini berada, mari bersama to worship You Lord, to worship You Lord, to worship You Lord. Haleluya. Biarlah semua lidah memuji Engkau. Biarlah semua lidah mengaku Yesus Tuhan. Biarlah semua lidah mengaku bahwa Kaulah Raja. Biarlah semua lutut kan sujud menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Jesus. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling indah bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan haleluya. 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 Kami merasakan Engkau hadir pagi hari ini bagi kami. Mari lawat kami lebih lagi Roh Kudus. Engkau yang menjamah setiap hati kami pagi hari ini.
Roh Kudus, Kau yang mengubahkan hati kami pagi hari ini. Kau yang mengetahui setiap beban, setiap persoalan, setiap umat pagi hari ini. Pagi hari ini mereka menanggalkan itu semua. Mereka membawa hati mereka untuk menyembah Engkau. Karena mereka tahu bahwa ketika mereka menyembah dan memuji Engkau, maka segala kekhawatiran, segala beban berat, segala apapun masalah yang mereka hadapi, Allah turut menanggungnya. Allah turut bekerja. Allah turut mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi dan memuji muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Allah pencipta hidup kami. Allah pemelihara hidup kami. Biarlah segala pujian, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Untuk selama-lamanya. Yesus. Mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kaulah pemilik hidupku, Kau pemilik hidupku. Dalam kasih-Mu, dalam kasih setia-Mu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Amin. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kaulah pencipta hidup kami Tuhan. Kau pencipta hidupku, memelihara jiwaku. Melihara jiwaku. Amin. Layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Tuhanlah pemilik hidupku, dalam kasih-Mu, dalam kasih setia-Mu, Yesusku, Kau mari angkat tangan kita, katakan segala pujian dan syukur bagi-Mu. Amin. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Allah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, segala pujian, syukur, segala pujian, syukur bagi-Mu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, sekali lagi katakan segala pujian.
syukur bagimu. Kami bersyukur untuk segalanya Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan, kemurahan Tuhan kasih hidup kami. Dan akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah yang awal, Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya, Yesus. Sekali lagi katakan, Kaulah yang awal, Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya, Yesus. Kaulah pujian bagiku. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Segala pujian syukur, segala pujian syukur bagimu. Mari kita sembah Dia. Mari sembah, angkat jiwamu, angkat rohmu, katakan segala pujian syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Kami sembah pagi ini Tuhan, Kaulah yang kami muliakan pagi hari ini. Terpuji-pujilah namamu, Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Kami mengangkat tangan dan hati kami di hadapan-Mu, menaikkan pujian syukur. Yesus, Yesus. Kiralah mata karalah mata karalah mata karalah mari kita berikan tepuk tangan yang paling indah bagi Tuhan kita. Mari berikan tepuk tangan yang paling indah bagi Tuhan. Haleluya. Yesus. Segala pujian dan syukur bagimu. Amin. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya, Yesus. Pujian bagiku. Mari angkat tangan kita. Haleluya. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia. Amin. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya, Yesus. Kaulah pujian bagi, Kaulah yang awal, Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya, Yesus. Sekali lagi katakan, Kaulah yang awal dan akhir dalam Yesus. Kaulah pujian bagiku. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jesus.
Mari sekali lagi kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, saudara. Mari angkat tangan kita sekali lagi di hadapan Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuat. Mari katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus, amin, yang membuat kami terpesona Tuhan. Bagimu ya Tuhan, hanya Kau. Sekali lagi, angkat kedua tangan kita. Haleluya, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya, Jesus, Engkau dahsyat. Haleluya, haleluya, yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkaulah pujian kami. Hanya Engkaulah penyembahan kami. Kami menaikkan syukur. Kami menaikkan penyembahan kami di hadapan-Mu. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Seumur hidup kami, selama kami ada, selama kami bernapas, selama kami masih hidup, karena kami bawa hati kami terus memuji. Kami bawa hati kami menyembah, meninggikan Engkau. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Dari sekarang, hari ini, sampai selama-lamanya. Hanya Yesus yang layak. Hanya Yesus yang layak ditinggikan. Hanya Yesus yang layak dimuliakan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu pagi ini. Kehadiran-Mu yang membawa perubahan bagi kami. Kehadiran-Mu yang membawa mukjizat bagi kami. Kehadiran-Mu yang membawa kelepasan bagi kami. Kehadiran-Mu yang membawa mukjizat bagi kami. Lawat setiap kami umat-Mu, gereja-Mu Tuhan. Bukan saat ini saja, tapi pulang dari tempat ini kami boleh membawa mukjizat. Kami boleh membawa hadirat Tuhan ada atas keluarga kami. Membawa hadirat Tuhan ada atas keluarga kami. Lingkungan kami dimanapun kami berada. Kami boleh merasakan Tuhan hadir di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih buat berkat-Mu, lawatan-Mu bagi kami. Sebentar kami akan mendengarkan apa yang akan Kau firmankan bagi kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar firman-Mu mengajar kami, firman-Mu yang menegur setiap kami. Membawa kami kepada jalan-jalan-Mu, kepada perintah-Mu. Untuk mengerti janji-janji firman-Mu, mengerti rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan berdoa. Mari bersama kita katakan, amin.
Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah ada di bulan Oktober dan kita akan mendengarkan pesan Tuhan di bulan Oktober ini. Dan pesan Tuhan di bulan Oktober ini adalah temanya karakter ilahi dan kesaksian. Dan kita tetap ada di dalam tahun integritas. Dan pada kesempatan minggu pertama ini saya ingin meng-highlight tentang kehidupan menjadi saksi Kristus. Nah, sebelum lebih lanjut, mari kita bersatu di dalam doa. Mari yang di rumah berdoa, mari kita semua yang ada di gereja berdoa, supaya ketika firman Tuhan kita baca, firman Tuhan didengarkan, itu menjadi sesuatu yang hidup di dalam kita, memberikan kekuatan, memberikan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau Tuhan Yesus mendengarkan firman-Mu, kami mau membaca firman-Mu Tuhan, kami mau Tuhan duduk di kaki-Mu Tuhan Yesus, dan biarlah Roh Kudus yang memampukan kami, untuk kami Tuhan mengerti, dan kami bisa melakukan firman-Mu ya Bapa, sehingga kami menghasilkan seperti yang Engkau mau. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu ini Tuhan Yesus, dan urapi setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap untuk mendengarkan pesan Tuhan. Mari yang siap sama-sama katakan amin. Ya, firman Tuhan penuntun pada saat ini adalah di dalam 2 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan 6. Ya, mari kita baca bersama-sama ayat ini, ayat 1 sampai dengan 6, dan sudah ada di layar. Mari kita baca dan kita perhatikan. Yang di rumah-rumah kita semua membaca. Ya, ayat yang pertama. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Ayat yang kedua, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Ayat yang ketiga, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ayat yang keempat, demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Ayat yang kelima, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ayat yang keenam, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari satu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Puji Tuhan, dan saya percaya bahwa firman Tuhan yang kita baca ini akan kita mengerti dan kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau kita mengenal Kristus, ya, saya mau kita mengerti tentang ayat ini atau mengerti tentang mengenal Kristus. Mengenal Kristus, ya, saya boleh kategorikan demikian. Menerima keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus adalah kasih karunia yang diterima dengan kuasa dari Roh Kudus dan digerakkan oleh kasih Bapa di surga dan kasih dari orang-orang yang percaya, yang terlebih dahulu menerima. Itu adalah mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Jadi ketika kita menerima keselamatan, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah kasih karunia. Dan itu digerakkan oleh kuasa Roh Kudus karena kasih Bapa atas dunia ini. Tetapi ada juga yang ditambahkan, yaitu ada kasih dari orang-orang yang telah terlebih dahulu percaya. Ada orang-orang yang terlebih dahulu berdoa untuk kita. Kalau Bapak Ibu diselamatkan pada saat ini, ada orang-orang yang berdoa, yang menangis untuk keselamatan kita, untuk kita menerima keselamatan, untuk selaput yang menutupi kita untuk menerima keselamatan dibukakan oleh kuasa Roh Kudus. Maka itu penting bagi kita menyadari bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia, dan ada upaya-upaya orang-orang yang berdoa untuk kita supaya kita diselamatkan. Mungkin yang berdoa itu adalah orang tua kita, ibu kita yang berdoa untuk kita. Walaupun kita Kristen dari lahir, tetapi untuk menerima keselamatan itu adalah kasih karunia Allah. Allah yang memberikannya bagi kita untuk kita menerima keselamatan itu. Ibu kita berdoa, dia mencucurkan air mata untuk supaya kita menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Maka itu, marilah kita sekarang yang pada saat ini mendengar, yang pada saat ini di rumah-rumah telah diselamatkan, marilah kita menyadari bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, marilah kita melakukan untuk menaruh belas kasihan supaya banyak orang yang diselamatkan, supaya orang tetanggamu, supaya orang-orang terdekatmu yang belum percaya Yesus itu percaya kepada Yesus. Nah, dalam kaitannya dengan pembacaan firman Tuhan di dalam 2 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan 6. Ada dua hal yang mau disampaikan secara garis besar. Yaitu pertama adalah menjadi saksi Kristus. Nah, ketika kita menjadi saksi Kristus, ada hal yang penting yang perlu kita sadari. Bahwa saksi Kristus itu bukan pilihan. Bukan pilihan bahwa kita bisa menjadi saksi Kristus atau tidak. Tetapi menjadi saksi Kristus adalah satu kewajiban bagi setiap orang yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi tidak ada kata mundur, tidak ada kata tidak, tetapi ini adalah kewajiban kita untuk menjadi saksi Kristus. Dan untuk menjadi saksi Kristus memerlukan kerendahan hati. Karena Amsal 15 ayat 13, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi kalau kita kaitkan adalah takut akan Tuhan, itu adalah sesuatu yang mendatangkan hikmat bagi kita. Dan setelah takut akan Tuhan dan ada kerendahan hati yang muncul dari takut akan Tuhan, maka itu akan menghasilkan kehidupan. Kehidupan kita untuk saat ini maupun kehidupan kita untuk masa yang akan datang. Jadi kalau kita juga menerima kekayaan, kita menerima kecukupan, itu adalah satu anugerah. Kalau kita menerima penghormatan, kita dikasihi oleh orang lain, kita dihargai oleh orang lain, itu adalah bonusnya. Tetapi yang saya mau highlight adalah, yang saya mau tekankan adalah bahwa kalau kita rendah hati dan kita takut akan Tuhan, maka kita akan mengalami kehidupan
di masa kini maupun masa yang akan datang di dalam masa kekekalan bersama-sama dengan Kristus. Cara memperoleh kerendahan hati adalah melalui proses. Melalui proses untuk kita mendapatkan kerendahan hati. Kenapa kita harus melalui proses? Jadi ketika saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya masih sangat muda. Saya umurnya waktu itu umur 17 tahun. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ketika saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mengalami baptisan Roh Kudus. Dan ketika saya mengalami baptisan Roh Kudus, saya mengalami sesuatu perubahan. Dulunya saya boleh dikatakan karena saya anak bungsu, kadangkala saya selfish atau egois. Tapi melalui proses dengan Roh Kudus, itu membuat saya mengalami perubahan. Itu proses yang instan yang saya alami. Tetapi untuk kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus, itu membutuhkan proses kita setiap hari. Maka itu Tuhan izinkan terjadi di dalam masa pandemik ini. Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita sekarang ini. Mungkin ada yang kehilangan pekerjaan. Mungkin ada yang kehilangan usaha. Mungkin ada yang kehilangan orang-orang terdekat pada saat ini. Kita kehilangan. Ada banyak hal yang terjadi. Yang dulunya kita tidak bayangkan sebelumnya. Dan Tuhan izinkan terjadi untuk kita merendahkan hati dan merendahkan diri kita. Bahwa Allah kita, Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang berdaulat atas semesta alam. Dia adalah Allah yang berdaulat atas kehidupan keluarga kita. Dia adalah Allah yang berdaulat atas kita secara pribadi. Dan ketika kita melalui proses ini, ada pilihan di dalam proses kita. Kita bisa makin rendah hati. Atau kita bisa juga menghujat Tuhan. Mengatakan Tuhan tidak adil. Tapi saya percaya bahwa pilihan kita adalah kita merendahkan diri di kaki Tuhan. Maka itu Yesaya 55 ayat 6 mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi selama kita masih bisa ketemu dengan Tuhan, itu satu anugerah. Maka itu setiap hari kita harus mengalami perjumpaan atau pertemuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus secara pribadi melalui Roh-Nya yang kudus. Yang kedua adalah dunia melihat kita sebagai saksi Kristus. Jadi dunia melihat saksi Kristus. Dilihat secara mata jasmani. Jadi ingatlah pembentukan saksi Kristus itu adalah dari mata rohani sehingga bisa diimplementasikan secara mata jasmani. Karena Yohanes 7 ayat 28 dengan jelas mengatakan bahwa ketika Roh Kudus itu turun, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Itu sesuatu yang benar-benar terjadi ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Ketika kita mengalami dipenuhi dengan Roh Kudus. 2 Korintus 3 ayat 3 dan 4 itu dibentuk oleh roh di dalam hati kita. Perubahan itu dibentuk di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Karena ditaruh di dalam loh-loh daging yang ada di dalam hati kita. Jadi di dalam kita perubahannya sehingga menghasilkan perubahan karakter, perubahan pribadi
yang makin cinta dengan Tuhan. Bukan makin cinta dengan uang dan makin cinta dengan dunia. Dan itu yang harus kita dapatkan, yaitu kita makin mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka sudah seharusnya kita mengasihi sesama kita. Nah, saya ingin kita melihat lebih lagi di dalam firman Tuhan, di dalam ayat yang terkenal di dalam Amsal 4 ayat ke-23, tetapi saya ingin kita memperhatikan dengan seksama dari yang ke-20. Ayat yang ke-20, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Jadi hai anakku, ini adalah kata dari Amsal yang ditulis oleh Salomo. Kita memperhatikan bahwa di sini perhatikanlah perkataanku. Ini adalah kita harus memperhatikan apa yang Tuhan katakan dan arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Jadi kita harus mengarahkan telinga kita kepada ucapan kita. Dan kalau sekeliling kita bising, ada banyak gangguan, ada banyak suara-suara, kita harus lebih konsentrasi untuk mendengar suara Tuhan di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-21, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Jadi kalau saya tulis di situ, di dalam bahasa Inggrisnya ngomongnya concentrate, learn it by heart. Jadi artinya konsentrasi dan belajar dengan hati. Kadangkala kita belajar dengan pikiran kita. Itu untuk mengasah kemampuan otak kita. Tetapi di dalam Kristus melalui Roh Kudus, kita harus belajar dengan hati kita. Dan yang Tuhan mau adalah konsentrasi. Karena akan ada banyak gangguan. Akan ada banyak kesibukan-kesibukan yang terjadi. Dan kita harus dengan sungguh-sungguh konsentrasi. Supaya kita memperhatikan perkataan Tuhan. Supaya kita mengarahkan telinga kita untuk mendengar apa yang Tuhan katakan. Maka itu ketika kita membaca firman Tuhan, kita mendengar apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam hidup kita. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita mengerti konsentrasi dan kita belajar dengan hati. Ayat yang ke-22, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-22 ini adalah menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkan suara Tuhan. Suara Tuhan itu bisa melalui ketika kita membaca firman. Ada suara dari dalam hati kita yang mengatakan bahwa ini adalah yang harus kita dengarkan dan kita jalani dalam kehidupan kita. Atau di dalam bahasa yang lain adalah rema yang kita dapatkan ketika kita baca firman. Ada juga orang-orang tertentu yang bisa audible mendengar suara daripada Roh Kudus untuk ketika memutuskan. Tapi yang terpenting adalah bahwa saya juga berdoa dan percaya bahwa kita bisa mendapatkannya. Maka itu konsentrasi, fokus dengan mendengar apa yang Tuhan katakan. Karena ini menjadi kehidupan untuk kita hari ini, untuk kehidupan masa yang akan datang. Dan bukan hanya itu, tapi adalah kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka.
mungkin pada kesempatan ini ada juga kita yang mengalami sakit, mengalami kelemahan tubuh. Pertama yang harus kita cari adalah bukan kesembuhan, bukan memikirkan bagaimana kita bisa sembuh, tetapi kita harus mendengar apa yang Tuhan mau untuk kita bisa lalui ketika Tuhan izinkan terjadi kelemahan tubuh kita. Tuhan punya kuasa untuk menyembuhkan kita secara instan, secara cepat. Tuhan Yesus punya kuasa untuk melakukan itu. Tapi dia juga berdaulat bagi kita untuk mengizinkan penderitaan yang kita alami bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Mungkin ketika kita mengalami penderitaan di dalam sakit yang berkepanjangan, di situ Tuhan izinkan terjadi untuk mengasah iman kita, untuk mempertajam pendengaran kita, untuk supaya kita memiliki hubungan yang semakin dalam dengan Tuhan. Itu mujizatnya. Dan banyak orang yang tidak memiliki kesempatan untuk itu. Dan saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus, ketika Tuhan izinkan terjadi hal ini, orang akan melihat dan orang akan menyadari bahwa orang ini Tuhan izinkan terjadi sakit, tetapi dia imannya tetap kuat dan bisa saja orang lain mengalami keselamatan, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kita harus berjaga-jaga supaya ini tidak hilang, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi poin yang pertama adalah memang kita harus menjadi saksi Kristus. Dan menjadi saksi Kristus itu adalah kewajiban kita. Dan dunia melihat kita sebagai saksi Kristus. Poin kedua yang penting adalah kita menjadi pelayan dari perjanjian baru. Kita menjadi pelayan dari satu perjanjian yang baru. Nah, bagaimana kita bisa menjadi pelayan bagi perjanjian baru ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjadi orang percaya, kita tidak bisa hanya sampai percaya, tapi kita harus mengambil keputusan untuk kita melayani Tuhan, Raja di atas segala raja. Melayani Tuhan definisinya adalah kita rendah dan yang kita layani adalah yang tertinggi. Jadi bukan definisinya kalau melayani hanya melayani di mimbar, di dalam pelayanan-pelayanan ibadah, bukan itu. Tetapi melayani adalah kita merendahkan diri di kaki Tuhan. Dan ketika kita merendahkan diri di kaki Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan atas kita, maka akan bertransformasi dengan kita bisa melayani. Mungkin Tuhan izinkan kita melayani di komunitas kita. Tuhan izinkan kita melayani di pekerjaan kita. Tuhan izinkan melayani di usaha kita. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya semakin banyak orang yang diselamatkan. Itu adalah pelayanan yang Tuhan mau dan definisinya dari Dia, Raja di atas segala raja. Maka itu di sini dikatakan menjadi pelayan perjanjian baru. Yang pertama adalah bahwa kita harus mendeklarkan atau menyampaikan bahwa kesanggupan kita karena Tuhan.
2 Korintus 3 ayat 5 yang kita baca adalah kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Saudara, kita harus menyadari bahwa ini adalah perjanjian yang Tuhan berikan. Yaitu perjanjian baru yang Tuhan berikan yang harus kita deklarasikan adalah di dalam Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau lagu seperti Rusa Rindu Sungaimu dan refnya mengatakan, Yesus, Yesus, kita makin cinta kepada Tuhan. Saudara, perjanjian baru kita dimulai karena kita makin cinta akan Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Mari rasakan di rumah-rumah, kasih Tuhan mengalir, cinta kita kepada Tuhan menyatu. Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Dia segalanya bagi kita. Dan itu dimulai dengan cinta kita dengan Dia. Mari kita makin mencintai Dia. Makin cinta Yesus hari lepas hari. Dia semakin bertambah, kita semakin berkurang. Nah, yang saya highlight juga di sini di dalam bahasa Inggris, the message, dikatakan demikian. Everything comes from Him. Everything happen through Him. Everything end up in Him. Always glory, always praise, yes, yes, yes. Yuk kita sama-sama ngomong. Always glory, always praise, yes, yes, yes. Itu menjadi semangat untuk kita. Untuk kita menghadapi. Karena untuk Dia segalanya bagi kita. Segala di dalam hidup kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, itu dirontokkan. Keakuan kita, mungkin juga hal-hal yang mengikat kita, itu dirontokkan. Sehingga kita perlu semangat yang menyala-nyala. Always glory, always praise for Him. Yes, 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 yes. Yang kedua adalah kekuatan pelayanan kita adalah dari Roh Kudus. Kekuatan pelayanan kita adalah dari Roh Kudus. Karena 2 Korintus 3 ayat 6, tetapi roh yang menghidupkan. Bukan legalisme, bukan hukum yang tertulis, tetapi roh yang menghidupkan kita. Yang membuat roh kita yang dahulu mati menjadi hidup di dalam Kristus. Maka itu Roma 15 ayat 13 mengatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus
kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi kita di dalam Roh Kudus, kita memperoleh kekuatan. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan fill with the life-giving energy of Holy Spirit. Jadi ada sesuatu yang mendorong kita dari Roh Kudus untuk kita menyala-nyala, untuk kita melimpah-limpah di dalam pengharapan. Kenapa kita perlu berlimpah-limpah di dalam pengharapan? Karena kita kadangkala Tuhan izinkan melewati bukit, melewati jalan-jalan, dan kadangkala jalan-jalan yang kita lewati, ada kita kadangkala di lembah, bayang-bayang, maut. Kadangkala kita lewati itu. Dan itu memerlukan kuasa daripada Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah masa depan dan melihat yang luas. Karena firman Tuhan, maka ada masa depan. Sekali lagi, karena firman Tuhan, ada masa depan. Amsal 24 ayat 14 mengatakan, ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatkannya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi dikatakan bahwa get that and your future secure. Your hope is on solid rock. Jadi itu yang membuat kita punya harapan, punya masa depan, yaitu firman Tuhan. Yaitu firman Tuhan. Yaitu Tuhan berkata-kata di dalam hidup kita. Dan yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan adalah kita harus mempunyai pikiran atau visi yang tanpa batas. Karena perkara yang di atas itu yang luas tanpa batas. Kolose 3 ayat 2 mengatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Waktu Bapak orang beriman yaitu Abraham, itu diberikan janji oleh Tuhan tentang keturunannya. Padahal Sarah sudah mati haid. Tuhan melalui malaikatnya mengajak Abraham keluar. Dia disuruh menatap langit. Di langit itu tanpa batas. Kita tidak bisa melihat sudutnya. Kita tidak bisa melihat sudut yang lain. Kalau kita menatap langit, kita bisa melihat ketika langit itu cerah, dia akan terang. Ketika langit itu ada badai, kita melihat ada kegelapan. Dari langit keluar itu sambaran petir. Dari langit keluar itu adalah hujan. Dari langit keluar ada juga hal-hal yang lain. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita melihat keluar ke langit, di atas, maka kita harus memiliki tujuan hidup kita, memiliki visi, memiliki keinginan Tuhan yang tanpa batas, yang di luar daripada kemampuan kita. Percayakah kita akan hal itu? Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita tidak dibelenggu oleh keadaan. Kita tidak dibelenggu oleh pandemik. Tapi kita berpikir perkara yang di atas. Mari kita percaya kepada Tuhan Yesus. Hatiku percaya, hatiku percaya. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya,
Hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi dengan imanmu. Hatiku percaya, hatiku percaya. Percaya kita memiliki masa depan. Hatiku percaya, selalu ku percaya karena kita memiliki visi tanpa batas, memiliki kasih Tuhan yang mengalir dalam hidup kita, yang memenuhi kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami telah dengarkan firman-Mu, dan kami percaya Tuhan ada kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kuasa ilahi dari surga atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam hidup kami. Amin. Kami melakukannya dan kami menghasilkan seperti yang Engkau mau Tuhan. Kami tahu ada tujuan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan ada kehendak-Mu dalam hidup kami. Amin. Kami tahu Tuhan kami memiliki kehidupan karena Engkau mengasihi kami. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, anak-anak muda yang Tuhan kasihi. Di minggu pertama ini kita diberikan kesempatan untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Perjamuan untuk mengingat akan kasih Tuhan yang begitu besar atas hidup kita. Mari kita mempersiapkan perjamuan kudus kita di rumah-rumah maupun yang datang ke gereja. Mari sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. How I love you Lord, how I love you Lord. How I love you Lord, I love you Lord, With all of my heart, I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love
saya percaya bahwa kita mempersiapkan diri sungguh-sungguh untuk perjamuan kudus yang diberkati Tuhan pada saat ini. Mari datang sama Tuhan. Biarkan Dia, kita menjadi surat yang terbuka. Kita dikoreksi, kita diperbaiki. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, kami masuk dalam perjamuan kudus hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh amat baik bagi kami. Engkau mengasihi kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti perjamuan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat dan saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti ini melambangkan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Demikian juga Ia mengambil cawan. Mari kita angkat cawan perjamuan kita. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat dan saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan anggur perjamuan ini melambangkan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari kita masing-masing mengucap syukur sama Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh amat baik. Berkat-Mu mengalir, kasih-Mu mengalir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu mengalir atas keluarga demi keluarga. Tuhan, Kau sungguh amat baik. Kesembuhan, pemulihan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih. Bapa, Engkau yang memberkati kami. Engkau yang mengurapi kami Tuhan. Engkau memberikan berkat-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, keselamatan, berkat, mujizat di dalam perjamuan kudus yang kami terima. Bahkan terlebih lagi roh yang menyala-nyala, roh yang daripada Tuhan, yang memberikan kami sukacita yang melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, kita telah
menerima perjamuan kudus, dan saya percaya perjamuan kudus itu kita terima dengan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus melimpah atas kita. Di minggu pertama kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan persepuluhan, ada juga persembahan sukarela, persembahan-persembahan yang diberikan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, persembahan ini dapat diberikan melalui rekening gereja, rekening BCA, dan rekening BRI, dan juga Bapak Ibu dapat memberikannya langsung di gereja, dan saya percaya bahwa ketika kita memberi dengan sukacita dan damai sejahtera, maka Tuhan akan memberikan kepada kita berkat yang berkelimpahan di dalam kehidupan kita. Dan saya ingin berdoa untuk persembahan persepuluhan kita. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Engkau melihat anak-anak-Mu yang memberikan persembahan persepuluhan, persembahan sukarela, persembahan sukacita mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah tingkap-tingkap langit dibukakan atas mereka. Engkau memberkati apa yang mereka kerjakan, karena mereka bukan cinta uang, tapi mereka cinta akan Engkau Tuhan. Maka itu Tuhan Yesus, berkati mereka dalam usaha mereka, pekerjaan mereka. Bukakan Tuhan hal-hal yang baru, hal-hal yang manis, hal-hal yang indah Tuhan buat mereka. Sehingga roh mereka terus di dalam Engkau, sehingga hati mereka melekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa ibadah kita adalah ibadah yang diberkati Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, kita di bulan Oktober ini kita juga membuka ibadah offline dengan protokol kesehatan, dan saya percaya bahwa Bapak Ibu terus mengasihi Tuhan di dalam keluarga, di dalam persekutuan bersama-sama, dan juga kita tetap ada online supaya orang bisa terjangkau di dalam pelayanan dan bisa beribadah bersama-sama. Mari kita tutup ibadah kita pada saat ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Mari setiap kita berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat dan saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat dan saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih yang melimpah di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya.
Mari yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, dan ibadah kita telah selesai. Sekali lagi selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.